Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan novel romantis Menunggumu di sini. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Di sebuah kota yang ramai, beberapa pemadam kebakaran berani menemukan diri mereka dalam situasi yang mendesak, menghadapi ancaman infeksi yang mengintai. Dengan cepat, mereka berkumpul di Departemen Penyakit Menular di rumah sakit setempat. Mata mereka mencerminkan campuran kekhawatiran dan tekad. Misi mereka, pendaftaran dan obat darurat. Namun, gravitasi sebenarnya dari situasi mereka akan tetap tersembunyi dalam ketidakpastian hingga berlalunya periode inkubasi 6 minggu. Saat mereka menunggu perhatian medis, beberapa kasus yang melibatkan trauma kulit berhasil mengesampingkan kecurigaan awal infeksi. Sebaliknya, para pemadam kebakaran ini menunjukkan berbagai tingkat memar dan luka di tangan mereka. Bekas luka dari usaha heroik mereka. Di antara mereka, Jiang Yi memiliki luka parah di bagian belakang tangannya, pengingat yang menyakitkan akan perjuangan untuk menyelamatkan seseorang yang membutuhkan. Di tengah ketidaknyamanan dan kecemasan, pemikiran yang tak terbayangkan tentang penyakit menular, terutama AIDS, mengendap di pikiran mereka, melemparkan awan kelam di seluruh tim pemadam kebakaran. Atmosfer di koridor rumah sakit menjadi muram dan penuh kekecewaan. Sejumlah pemuda duduk di sana, tubuh mereka terkulai dalam kekalahan, menatap langit sambil kepala mereka berat menekan dinding rumah sakit yang dingin. Saat melewati mereka, Song Yan, rekan pemadam kebakaran, tidak tahan melihat rekan-rekannya dalam keadaan seperti itu. Dia mendekati masing-masing dari mereka, mengusap kepala mereka dengan lembut, dan berbisik, "Bangkitlah." Jiang Yi, yang duduk di ujung, menerima sentuhan penuh penghiburan dari Song Yan. Dia bersender di dinding di sampingnya dan mengelus bahunya dengan penuh keyakinan. "Belum pasti," katanya dengan lembut, "mungkin tidak menular." Li Meng juga memberikan kata-kata penghiburan, "Jangan terlalu stres untuk saat ini. Mungkin semua orang akan baik-baik saja setelah 6 minggu." Namun, kenyamanan yang mereka berikan terasa rapuh dan tidak pasti. Yang Ci menyuarakan kemarahannya dan ketakutannya, berbisik, "Mungkin saya baik-baik saja, tetapi bagaimana dengan Jiang Yi? Bagaimana jika dia terinfeksi? Tidak ada obat untuk penyakit ini." Frustrasi melanda kelompok ini. Xiao Ge tidak bisa menahan frustrasinya, berseru, "Mengapa kita harus menghadapi ini? Ini tidak adil." Dalam upaya untuk menenangkan pikiran mereka yang gelisah, Jiang Yi mencoba memberi jaminan kepada semua orang, belum semua kasus telah dikonfirmasi sebagai darurat, dan ada probabilitas statistik dengan penyakit menular. Ada peluang 50% untuk terbebas selama minggu kelima dan keenam. Meskipun mencoba dengan humor, ketidakpastian masih menghimpit hati mereka. Mereka bertukar beberapa tawa terpaksa, kegelisahan batin mereka terlihat jelas. Song Yan, yang bersandar di dinding, terjatuh dalam keheningan yang merenung. Setelah sejenak, dia memecah keheningan dengan saran, "Jika seseorang benar-benar terinfeksi, pertimbangkan untuk mencari pengobatan di luar negeri. Dengan program pengobatan canggih, Anda dapat hidup lebih dari 1 dekade. Seiring berjalannya waktu, perkembangan medis bahkan mungkin menemukan obat." Yang Ci menyuarakan kekhawatiran tentang biaya, "Tapi di mana kita bisa membiayai pengobatan seperti itu?" Song Yan berbalik kepada kelompok pemuda dengan pandangan tegas, mengatakan, "Jika salah satu dari kalian ternyata terinfeksi, saya akan membantu kalian berbicara dengan pihak berwenang, bahkan pelakunya jika perlu. Jika itu tidak berhasil, kita akan berjuang untuk mendapatkan kompensasi cedera kerja dari negara dan pemerintah. Kalian tidak sendiri dalam hal ini, saya ada di belakang kalian." Koridor itu menjadi hening saat wajah-wajah muda menatap Song Yan dengan campuran kejutan dan rasa terima kasih. Jiang Yi berbisik dengan kagum, "Bisakah kita benar-benar melakukannya?" Song Yan tidak bisa menahan tawa, menemukannya semakin tidak dapat diandalkan seiring dengan banyaknya kata-katanya. Li Meng, pemahaman mendadak muncul pada Song Yan, dan dia mendesah, berbalik untuk menyalakan rokok, menarik nafas, lalu menatap Li Meng, yang masih berdiri dengan kepala tertunduk. "Pernahkah aku mengatakan padamu bahwa kita tidak bisa bersama?" tanyanya. Li Meng mengangguk. "Mengapa kamu pikir aku pahit?"
dan mengapa kamu pahit? Song Yan melemparkan pandangannya kepadanya dari samping. Jangan mengajari orang lain apa yang tidak kamu pahami sendiri. Li Meng mengangkat kepalanya. Saya tahu kamu tidak menyukaiku seperti menyukai dia. Tapi apakah kamu tidak bisa mencari seseorang yang lebih baik untukmu? Sehingga saya setidaknya bisa merasa lebih yakin? Song Yan mengeluarkan nafas dengan kesal. Saya tidak perlu meyakinkan diri saya tentang apapun. Dia melemparkan rokok ke tanah dan menghancurkannya dengan keras. Pergi, Song Yan tiba-tiba berkata, menepikan mobilnya. Di dalam mobil, Zhai Miao menelepon. Kakak, kamu lagi apa? Kenapa kamu meneleponku saat ini? Song Yan, dalam suasana hati yang buruk, tidak membuang waktu dengan basa-basi. Kali ini, saya akan bicara dengan orang lain tentang hubungan masa lalu saya, dan saya akan mematahkan kakimu. Apa yang terjadi? Zhai Miao tidak mengingatinya sama sekali. Kenapa kamu akan mematahkan kakiku? Song Yan bertanya, apa yang kamu katakan kepada Li Meng? Mengapa kamu ceroboh bicara ke orang luar? Zhai Miao jujur dalam jawabannya. Sister Meng Meng bukanlah orang luar. Saya bahkan ingin dia menjadi kakak ipar saya. Song Yan tidak terhibur. Cukup dari omong kosongmu. Zhai Miao protes, kamu mengomeliku lagi. Kamu memberitahu ibuku bahwa dia suka padanya dan mengatakan bahwa dia akan menjadi menantu yang baik. Kamu berpura-pura tuli. Nada bicara Song Yan berubah. Song Yan tidak bisa menahan tawa, menemukannya semakin tidak dapat diandalkan seiring dengan banyaknya kata-katanya. Li Meng, pemahaman mendadak muncul pada Song Yan, dan dia mendesah, berbalik untuk menyalakan rokok, menarik nafas, lalu menatap Li Meng, yang masih berdiri dengan kepala tertunduk. Pernahkah aku mengatakan padamu bahwa kita tidak bisa bersama? Tanyanya. Li Meng mengangguk. Mengapa kamu pikir aku pahit, dan mengapa kamu pahit? Song Yan melemparkan pandangannya kepadanya dari samping. Jangan mengajari orang lain apa yang tidak kamu pahami sendiri. Li Meng mengangkat kepalanya. Saya tahu kamu tidak menyukaiku seperti menyukai dia. Tapi apakah kamu tidak bisa mencari seseorang yang lebih baik untukmu? Sehingga saya setidaknya bisa merasa lebih yakin? Song Yan mengeluarkan nafas dengan kesal. Saya tidak perlu meyakinkan diri saya tentang apapun. Dia melemparkan rokok ke tanah dan menghancurkannya dengan keras. Pergi, Song Yan tiba-tiba berkata, menepikan mobilnya. Di dalam mobil, Zhai Miao menelepon. Kakak, kamu lagi apa? Kenapa kamu meneleponku saat ini? Song Yan, dalam suasana hati yang buruk, tidak membuang waktu dengan basa-basi. Kali ini, saya akan bicara dengan orang lain tentang hubungan masa lalu saya, dan saya akan mematahkan kakimu. Apa yang terjadi? Zhai Miao tidak mengingatinya sama sekali. Kenapa kamu akan mematahkan kakiku? Song Yan bertanya, apa yang kamu katakan kepada Li Meng? Mengapa kamu ceroboh bicara ke orang luar? Zhai Miao jujur dalam jawabannya. Sister Meng Meng bukanlah orang luar. Saya bahkan ingin dia menjadi kakak ipar saya. Song Yan tidak terhibur. Cukup dari omong kosongmu. Zhai Miao protes, kamu mengomeliku lagi. Kamu memberitahu ibuku bahwa dia suka padanya dan mengatakan bahwa dia akan menjadi menantu yang baik. Kamu berpura-pura tuli. Nada bicara Song Yan berubah. Zhai Miao, jika kamu terus membuat masalah dengan saya. Zhai Miao segera mencabut kata-katanya. Oh, ibuku yang mengatakan itu, bukan urusanku. Jika ibumu suka ikut campur, apa yang bisa saya lakukan? Apakah kamu ingin saya memberikan tablet padanya? Zhai Miao segera mengubah nada bicaranya. Kakak, saya akan mendukung siapapun yang kamu sukai. Tidak ada yang bisa menandingi kita. Song Yan tidak punya mood untuk ini. Saya menutup telepon ini. Tentu. Ini panggilan yang jarang, kata Zhai Miao. Apa yang terjadi hari ini, sehingga kamu menghubungi saya saat ini? Song Yan memilih untuk tidak membicarakan insiden cedera yang menimpanya. Urusan pekerjaan. Membantu seseorang mengambil cincin. Zhai Miao menghela napas dan tersenyum. Baguslah. Saya berharap setiap hari tentang membantu orang menemukan kunci dan cincin. Tanpa drama, sungguh tanpa drama. Song Yan terkejut sejenak, lalu tersenyum tipis. Kamu benar. Deal, kata Zhai Miao, hubungi saya kapan saja.
Song Yan tidak menyebutkan insiden cedera dan hanya menjawab, baiklah. Kakak, setiap hari aman, seru Zhai Miao dari kejauhan. Song Yan menutup teleponnya dan bersandar di kursinya, menatap pemandangan kota yang cepat berlalu melalui jendela mobil, mengenang tahun itu ketika ia masih muda dan penuh semangat untuk memenuhi semua keinginannya. Di kantor, Sukin sudah kembali dan diberitahu oleh Xiao Shiko bahwa Xiao Dong bersiap untuk mengajukan pengunduran diri. Dia telah memutuskan bahwa tidak peduli apa hasilnya dalam 6 minggu, dia tidak lagi ingin bekerja sebagai perawat. Xiao Nan dan Xiao Bei menghela nafas sebagai tanggapan tetapi menahan diri untuk tidak berkomentar atas pilihannya. Xiao Xi ikut campur, mengatakan, saya harap dia dapat tetap aman dan tidak terinfeksi dalam pekerjaan barunya. Sukin menambahkan, seharusnya dia akan baik-baik saja. Penasaran, Xiao Xi bertanya, mengapa Anda berpikir begitu? Sukin menjelaskan, saya baru saja memeriksa data tadi. Tahun lalu, ada 10 kasus paparan HIV yang terkait dengan pekerjaan di kota kita, dan 3 dari kasus tersebut melibatkan dokter dan perawat yang terinfeksi, yang berarti probabilitasnya sekitar 30%. Kondisi infeksi HIV cukup ketat, jadi jangan kehilangan harapan begitu saja. Selain itu, jika dia benar-benar terinfeksi, dia tidak akan bisa mengundurkan diri. Hal itu akan dianggap sebagai cedera terkait pekerjaan, dan rumah sakit harus menanganinya. Ketiganya terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Sukin. Sukin kaget dan bertanya, apa yang salah? Xiao Nan menjawab, Dr. Su, kami telah bekerja dengan Anda selama cukup lama, tetapi belum pernah mendengar Anda berbicara begitu banyak sekaligus. Ini agak tidak biasa. Sukin berkata, saya akan pulang sekarang. Tunggu, Xiao Xi melompat dan menggenggam tangan Sukin. Dr. Su, apakah Anda kenal dengan petugas pemadam kebakaran yang datang untuk merawat luka hari ini? Sukin bertanya, bagaimana bisa? Dengan senyum palsu, Xiao Xi menjawab, saya pikir dia sangat tampan. Jika Anda mengenalnya, Anda harus memperkenalkannya. Sekarang sudah musim dingin, waktunya mencari pacar. Xiao Xi menatap Sukin dengan penuh semangat. Dia calon yang bagus. Sukin mengakui, saya tidak mengenalnya. Xiao Xi terlihat kecewa dan berkata, sayang sekali. Ketika Sukin pergi, dia mendengar Xiao Bei merayu Xiao Xi, Xiao Nan kenal dengan seorang petugas pemadam kebakaran dari tim mereka. Anda bisa bertanya padanya. Masuk ke dalam parkir bawah tanah, Sukin merinding karena angin dingin, menyadari bahwa musim dingin datang lebih cepat dari yang diharapkan, seperti yang telah disebutkan oleh Xiao Xi. Musim dingin di utara datang lebih awal, sedangkan terakhir kali dia melihat Song Yan, masih musim panas. Sukin mengambil beberapa hari libur dan kembali ke rumah keluarga Meng. Di sana, dia bertemu dengan Meng Huaijin dan Meng Yanchen, tetapi hanya makan malam dengan Fu Wenying. Tentu saja, Fu Wenying menanyakan tentang hubungan antara Sukin dan Jiang Yu, dan Sukin dengan cermat menghindari topik tersebut dengan mengaitkannya dengan kesibukannya di tempat kerja. Fu Wenying menghela nafas dengan lembut dan menyarankan, Anda begitu sibuk. Mengapa Anda tidak mempertimbangkan perubahan karir? Biarkan ayah Anda mengatur agar Anda pergi ke universitas atau institut penelitian, di mana pekerjaan mungkin lebih mudah. Sukin menjawab, saya cukup menyukai pekerjaan saya saat ini. Hanya saya yang melihat bahwa wajah Anda semakin kurus, Fu Wenying berkomentar sambil menumpuk banyak potongan daging kambing ke dalam mangkuk Sukin dan mengisinya dengan sup jagung dan tulang rusuk. Minumlah. Sukin mengangguk, baiklah. Pertimbangkan untuk menetap segera, desak Fu Wenying. Anda harus mempertimbangkan masalah-masalah ini dengan serius, ini bukan hanya tentang pesta. Begitu banyak gadis yang diatur kencannya dengan dia, tetapi tidak ada yang berhasil memikat hatinya. Sambil meneguk supnya, Sukin menatap ke atas dan berkata, Mama, saya sudah menyukai seseorang. Fu Wenying terdiam dengan piring di tangannya, melihat Sukin dari atas ke bawah, dan bertanya, bukan Jiang Yu? Sukin menjawab dengan tegas, bukan. Fu Wenying merasa kecewa namun memutuskan memberi ruang kepada putrinya. Dia bertanya, lalu siapa itu? Sukin menjawab, hanya orang biasa. Fu Wenying protes, itu tidak bisa diterima. Kin, jangan memaksakan ibumu untuk menjadi yang jahat lagi, ya. Akhirnya, Sukin terserang flu yang cukup parah.
Sulit untuk menentukan apakah ini karena cuaca yang keras atau hanya kelelahan setelah pekerjaan yang tak kenal lelah yang membuat sistem kekebalannya menurun. Dia dengan keras menolak untuk disuntik atau minum obat apapun. Sukin sangat yakin bahwa terkena flu akan membantu membangun kekebalannya. Yang dia inginkan hanyalah mundur ke dalam tidur lelap selama 2 atau 3 hari, tidak perlu berpikir atau bangun, hanya untuk mengejar tidur yang sangat dibutuhkan. Tetapi Fue Ying, temannya, tidak ingin tahu. Dia bersikeras untuk memanggil dokter keluarga untuk memberikan perawatan. Saat Sukin menutup mata dan perlahan-lahan tertidur, ruangan menjadi gelap. Lampu lantai tunggal menyinari sofa dengan cahaya yang samar. Meng Yanchen duduk di sofa itu, tenggelam dalam buku, sementara Xiao Yixia tertidur di dekatnya. Saat Sukin terbangun dari tidurnya, dia melihat ruangan yang redup dan kehadiran teman-temannya. Dia menatap ekspresi Meng Yanchen yang menghibur untuk beberapa saat sebelum mata mereka bertemu. "Apakah kamu sudah bangun?" tanyanya dengan lembut. "Iya," jawab Sukin. "Apakah merasa lebih baik?" "Iya," dia meyakinkannya. Meng Yanchen mendekat, kekhawatiran terpancar di wajahnya. "Hidungmu masih tersumbat." Sukin melihat infus. "Jika saya setuju disuntik, mungkin besok saya akan merasa lebih baik." Meng Yanchen melihat tangan Sukin yang menjulur dari selimut tetapi menahan diri untuk tidak menyentuhnya. Kamar itu dihiasi dengan bunga dan mainan berbulu. Setiap kali dia sakit, Xiao Yixia akan mengirimkan mainan berbulu padanya. Tetapi bunga-bunga itu adalah misteri. "Siapa yang mengirimkan bunga-bunga itu?" tanya Meng Yanchen. "Jiang Yu," jawab Sukin dengan singkat. "Bagaimana dia tahu?" "Ibu saya memberitahu ibunya," kata Sukin, dengan singkat dan tanpa semangat. Tanpa mengharapkan respons lain, Meng Yanchen bertanya, "Apakah kamu suka pada Jiang Yu?" Sukin menatap perlahan tetesan obat dalam selang infus. "Saya tidak terlalu menyukainya, tetapi saya juga tidak benci." "Apakah itu berarti kamu akan mempertimbangkan untuk menikahinya?" Sukin memandang tetesan obat itu dengan tajam. Dia juga tidak akan mempertimbangkannya. Dengan udara penyesalan, Meng Yanchen duduk dalam keheningan sejenak sebelum mengumumkan, "Aku akan turun dan membuatkanmu bubur." Dia pergi, meninggalkan ruangan dalam keheningan. Saat Sukin hampir menutup mata, suara pelan Xiao Yixia mengganggu pikirannya. "Jika kamu bisa mempertimbangkannya, mengapa kamu begitu tidak bahagia?" Sukin memalingkan wajahnya. "Kamu tidak tidur." Xiao Yixia duduk, menggosok matanya. "Kamu membangunkanku. Selain itu, jangan terlalu pahit. Hidup ini harus dinikmati." Sukin tidak berbalik. "Meng Yanchen, saya sudah buta terhadapnya selama waktu yang cukup lama. Ketika ibu saya meminta saya mengganti nama belakang saya tahu apa yang dia maksudkan. Dia hanya datang untuk meyakinkan saya, dan saya tidak memiliki pemikiran lain tentangnya." Xiao Yixia menyarankan, "Mengapa kamu tidak mengganti nama belakangmu kembali, bukan untuk dia?" Sukin memotong. Ada keheningan sesaat. Xiao Yixia merenung sejenak dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar suka pada pria itu, Song Yan?" Sukin tetap diam sejenak sebelum mengakui, "Saya tidak tahu. Mungkin karena saya tidak bisa memiliki dia, atau mungkin saya terlalu membosankan, saya tidak tahu. Aku sangat menyukainya." Xiao Yixia mendesah dalam-dalam, terlihat bingung. "Lihatlah, kakakmu akan menganalisanya untukmu." Dia bergerak untuk duduk di lantai di sebelah tempat tidurnya. Dengan kaki ditarik. Kin, izinkan aku bertanya ini, berapa gaji bulanannya?" Seorang petugas pemadam kebakaran, mungkin sekitar 5 atau 6 ribu. Sukin mempertanyakan, dia adalah seorang kapten. "Baiklah, mari kita katakan 7 atau 8 ribu kemudian. Kita berbicara tentang kota tingkat pertama di sini. Apakah kamu tahu berapa gaji pegawai kantoran di jalan keuangan di dekat tempatmu?" Setelah 4 atau 5 tahun, mereka mendapatkan setidaknya 20 atau 30 ribu. Dapatkah orang tua gadis biasa menerima seseorang seperti dia? Bahkan untuk mahasiswa yang tidak terlalu pemilih dan bersedia menjadi sopir taksi, apakah orang tuanya akan setuju? Kelas sosial adalah hambatan yang tidak bisa diabaikan. Ketika kamu berbicara tentang pernikahan, itu menjadi rintangan yang paling sulit. Apakah kamu mengerti? Jangan menyalahkan ibumu, dia melihat lebih jelas daripada kamu. Cinta mungkin berkedip dan memudar,
Tetapi kenyataan, tapi saya hanya merasa hidup ketika bersamanya, Sukin menyela tanpa emosi, membuat Xiao Yixia terdiam, seolah-olah kata-katanya sebelumnya telah berubah menjadi debu, meninggalkannya tanpa daya. Xiao Yixia menatapnya dengan ekspresi serius ketika ia bertanya, "Apa yang sedang kamu bicarakan?" Dia memandang mata Xiao Yixia, ada sedikit ejekan dan simpati terlihat di bibirnya, lalu menjawab, "Apakah kamu mengerti perasaan itu?" Seseorang seperti diremas lehernya dan ditekan ke dalam air, tapi ingin muncul lagi dan mengambil napas. Rasanya seperti, secara jelas orang sudah mati, tapi masih ingin hidup lagi. Hanya sebentar, seperti saat dia masih muda, hidup lagi. Dalam kenangan Sukin, dia selalu berhasil membuat Song Yan marah, tapi dia selalu memaafkannya, berulang kali. Mengapa dia awalnya bertahan dengan Song Yan? Mungkin untuk perlindungan darinya, mungkin untuk menjadi pusat perhatian pria, atau mungkin dia sudah terlalu putus asa. Terlepas dari itu, motif yang mendasari adalah tidak murni. Dia tahu bahwa Song Yan baik padanya. Apakah dia peduli pada Song Yan? Ya, dia peduli. Kalau tidak, dia tidak akan mempercayainya dan berkata, "Saya bukan Meng, namaku Sukin." Apakah dia bahagia dengan Song Yan? Ya, dia bahagia. Kalau tidak, dia tidak akan mengingat begitu banyak hal dengan mudah. Namun, dia masih memiliki sifat-sifatnya sendiri. Ketika dia tinggal bersama keluarga Meng, dia selalu ketakutan makan berlebihan, takut akan diusir. Bentuk indulgensi apapun dianggap tabu. Bahkan ketika dia makan bersama Meng Yanchen, dia hemat alaminya, dipengaruhi oleh lingkungannya. Song Yan berbeda. Suatu kali, ketika mereka makan di kantin sekolah, dia melihat bahwa dia makan sangat sedikit dan mengerutkan kening. Ketidakpuasannya jelas terlihat. "Apakah kamu seperti kucing? Tikus pun makan lebih banyak dari kamu." Percaya bahwa makanan di kantin tidak sesuai dengan selera Sukin, Song Yan membawanya ke restoran lokal, di mana dia mengalami masakan lokal otentik untuk pertama kalinya. Dia kesulitan dengan hidangan seperti telur dadar tomat, tidak familiar dengan kekentalan sausnya. Ini disebut pengentalan, jelas Song Yan. Dia mengerutkan kening, bingung. Apakah enak? Song Yan tertawa melihat ketidakpastiannya. Apakah ini baik atau buruk? Tertarik, dia bertanya, "Apa adat lokal di sini?" Song Yan menjelaskan, "Di daerah ini, buruk berarti tidak enak." Dia mencoba menirukan aksen tersebut. "Terrible. Ini tidak enak." Pengucapannya hampir tercebur dalam tenggorokannya. Song Yan tertawa. "Coba lagi. Hidangan ini buruk." Sekali lagi, dia mencobanya, kata buruk bergulir dari lidahnya dengan canggung. Ini tidak enak." Song Yan burst into laughter. "Lagi, hidangan ini buruk." Dia terdiam. "Apa yang salah?" Song Yan bertanya. Dia ragu sebelum berbicara, ini mengerikan. "Koki ini bodoh." Song Yan terkejut. "Mengapa kamu tiba-tiba menggunakan kata kasar?" Lalu dia memarahi, "Perempuan boleh mengatakan, buruk, tapi tidak, bodoh. Kata itu kurang beradab." Dia tertawa di bawah napas dan menutupi mulutnya. "Kamu benar, itu tidak terlalu beradab." Sukin menutupi separuh wajahnya dengan tangan, senyum nakal tergambar di bibirnya saat ia menyelesaikan percakapan. Setelah percakapan itu berakhir, ia merasa senang dan tidak bisa menahan senyumnya, bibirnya melengkung ke atas. Saat mereka melanjutkan makan, Sukin mengambil sendok makanan, tetapi Song Yan mendelik dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Kalau tomatnya tidak enak, jangan dimakan. Ludahkan." Sukin melempar pandangan kepada Song Yan, mulutnya masih penuh dengan tomat. Di depan Meng Yanchen, di rumah, atau di depan siapapun, dia tidak akan berani berperilaku seperti ini. Song Yan menendang tong sampah yang berada di dekatnya ke arahnya dan dengan tegas mengulangi, "Ludahkan." Setelah sejenak ragu, Sukin akhirnya dengan enggan meludahkan sejumlah besar tomat yang masih ada di mulutnya ke dalam tong sampah dengan gaya yang dramatis. "Toah." Dia tahu bahwa Song Yan sungguh peduli padanya. Song Yan memang tidak dikenal sebagai orang yang sabar. Namun dia akan menghabiskan berjam-jam bersamanya dalam keheningan setiap kali Sukin memilih untuk tidak bicara. Song Yan yang sombong dan tegas, bahkan memaafkan tindakan Sukin dan Meng Yanchen.
Hari itu adalah Jumat, dan mereka seharusnya pulang setelah sekolah. Tapi kali ini tidak demikian. Sebaliknya, Song Yan membawanya bermain roller skating. Sukin berjuang untuk tetap seimbang, tetapi Song Yan dengan sabar memegang tangannya, membimbingnya perlahan sementara teman-temannya berlalu dengan cepat, menggoda dan bercanda. Setelah beberapa kali tergelincir, Sukin berkata, "Lepaskan, aku akan meluncur sendiri." Song Yan bertanya, "Kamu yakin?" Sukin menjawab dengan percaya diri. "Saya yakin." Dengan enggan, Song Yan melepaskan tangannya, tetapi tetap berada di dekatnya, lengannya siap menangkapnya jika dia terjatuh. Saat Sukin meluncur sendiri, dia semakin percaya diri, meningkatkan kecepatannya sampai dia kehilangan kendali dan jatuh. Dia mengharapkan benturan yang menyakitkan, tetapi terkejut ketika Song Yan dengan cepat bergerak untuk menangkapnya, melindunginya dari cedera. Dia memeluknya dalam pelukannya saat mereka jatuh ke tanah, dan dengan ajaib, dia tidak terluka. Song Yan merintih kesakitan, mendesaknya, "Apa yang kamu tunggu? Bantulah saya bangun." Sukin, masih dalam keadaan terkejut, akhirnya tersenyum dan membantunya berdiri. Itu adalah kali pertama Song Yan tertawa padanya. Mereka tertawa bersama, bahu Sukin bergoyang karena tertawa. Namun senyumnya memudar ketika dia melihat seseorang mendekat. Meng Yanchen berdiri di dekatnya, seolah-olah tidak peduli dengan dunia kecuali Sukin. Dia dengan tenang berkata, "Qin Qin, pulanglah." Sukin menundukkan kepalanya, melepaskan roller skatesnya, dan berjalan menuju Meng Yanchen. Song Yan, penasaran, bertanya, "Siapa dia?" Sukin berbisik, "Kakakku." Song Yan menggoda, "Apakah kamu bodoh?" Tanpa penjelasan lebih lanjut, Sukin melanjutkan menuju Meng Yanchen. Melihat dia pergi, Song Yan tiba-tiba bergerak cepat, meraih tangannya. "Kamu tidak boleh mengikuti dia," tegasnya. Sukin berbalik untuk memandangnya, dan tindakan Song Yan menarik perhatian Meng Yanchen. Meng Yanchen memperingatkan, "Lepaskan dia." Song Yan mengangkat dagu Sukin dan menariknya lebih dekat, mengumumkan, "Dia adalah pacarku." "Apa urusanmu?" Meng Yanchen melangkah maju, siap untuk menghadapi Song Yan secara fisik. Namun, Song Yan cepat dalam tindakan. Dia mendorong Meng Yanchen sampai jatuh ke tanah, terlibat dalam perkelahian fisik. Pukulan dipertukarkan, wajah-wajah terluka, dan sepatu dilemparkan dalam kekacauan tersebut. Akhirnya, teman-teman mereka ikut campur, memisahkan kedua pemuda tersebut. Meng Yanchen melihat bahwa Song Yan akan mengejar Sukin, jadi dia berbalik kepada Sukin dan bertanya, "Kamu pergi dengan siapa?" Song Yan berhenti sejenak, pandangannya menusuk Sukin, yang pada gilirannya fokus pada dirinya. Penonton tetap diam. Song Yan berbicara, menghadapi pilihan Sukin, "Kamu tidak diperbolehkan pergi dengannya. Aku akan mengantarmu pulang." Sukin berjalan menuju Song Yan dan berbisik, "Song Yan, aku pulang. Apakah kamu akan datang menjengukku besok?" Song Yan menatapnya dengan dingin. Sukin tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, berbalik, dan pergi di depan teman-teman mereka. Mereka menyaksikan dengan terpana saat dia pergi. Song Yan tetap diam, mengambil roller skatesnya, dan mulai pergi. Namun, hanya beberapa langkah dari situ, tiba-tiba dia berhenti, berteriak, dan dengan keras melemparkan roller skatesnya ke tanah. Minggu berikutnya, Sukin kembali ke arena roller skating untuk mencari Song Yan. Dia tetap mengabaikannya, jadi dia duduk di tangga dan dengan sabar menunggu. Berjam-jam berlalu, tetapi dia tetap tidak bergerak, bertekad untuk menunggu. Sahabat Sukin dengan lembut membujuknya, "Ayo pergi, kemarin kamu malu di depan saudara Yan juga, dia tidak akan merestuimu. Pulanglah." Duduk di pinggir lapangan, Sukin memperhatikan gerakan Song Yan di lapangan. Sudah mulai gelap, tetapi Song Yan tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Lelah bermain, dia meluncur ke bangku di samping lapangan dan membuka botol untuk menuangkan air ke mulutnya. Dekatinya, Sukin berkata, "Song Yan, aku lapar, ayo makan." Song Yan menatapnya dengan dingin. Mengabaikannya, dia mengomel pelan, menghancurkan botol air, melepaskan sepatunya, dan berdiri. Sukin jongkok di kakinya, mirip seperti seekor kucing, matanya yang gelap tertuju padanya. Dia berkata dengan lembut, "Jangan marah, aku di sini mencarimu." Song Yan menggertakkan giginya, suaranya penuh dengan iritasi. Dia melempar botol air ke samping dan berdiri.
Sukin segera mengikuti, meraih tangannya. Kesal, dia menarik tangannya. Namun, Sukin tetap bersikeras, menarik sudut kaosnya. Kali ini, dia tidak menepisnya. Sebaliknya, dia mulai berjalan, dan Sukin terus bersamanya saat mereka berlari berdampingan. Saat makan malam, Song Yan tetap diam sepanjang makan malam, meninggalkan Sukin merasa gelisah. Dia merasa dia ingin bertanya tentang hubungannya dengan Meng Yanchen, tetapi dia tidak menanyakan hal itu. Menuju akhir makan malam, tiba-tiba dia meraih kepala Sukin dengan lembut, bertanya dengan suara lembut, "Kecil, merindukanku?" Inilah pertanyaan yang selama ini dia takuti sepanjang malam, satu-satunya yang benar-benar penting. Itu membuatnya terjaga, menyiksanya dengan ketidakpastian. "Kecil, merindukanku?" Pada saat itu, hatinya yang dulu begitu tegar tidak bisa menahan air mata, dan itu sangat menyakitkan. Dia berbicara lagi, "Aku pikir kamu tidak akan kembali." Kenyataan bahwa dia telah kembali tampaknya membuat pengampunan mudah baginya. Tetapi ketika mereka berpisah, kata-katanya telah keras. "Aku tidak tahan dengan Wufang Street yang hancur, dan aku pikir kamu tidak akan mencapai apa-apa." Dia mengira dia tidak akan pernah memaafkannya. Namun, setelah semua tahun tersebut, jawabannya adalah, pilihan awalmu tidak penting. Sukin mengangkat tangan untuk melindungi matanya. Jika dia mendekatinya sekarang tanpa mengungkapkan kebenaran, itu akan menjadi pengkhianatan besar.